Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Maniso, selamat datang di podcast Man Insan Cendekia Sorong, Spirit Pendidikan Indonesia. Sobat Maniso, torang bisa karena torang luar biasa. Man Insan Cendekia Sorong, kampus prestasi mandiri dan islami. Sobat Maniso, kali ini di podcast kali ini kalian akan bersama saya. Nama saya Abdurrahman Hasan. Saya merupakan salah seorang guru di kampus Man Insan Cendekia Sorong ini. Dan insya Allah kali ini kita akan membahas tentang suatu tema yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apakah itu? Penasaran kan? Ya. Untuk itu saya tidak sendiri di sini. Saya akan bersama seseorang yang kehadirannya lah tema ini akan dibahas. Siapakah dia? Oke, mari langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kelihatannya wajah-wajah segar, wajah-wajah luar biasa, Wajah-wajah dingin, lagi dingin. wajah-wajah penuh pengorbanan ini kayaknya ya. Sesuai tema, Pak. Oh iya ya. Aduh, jangan dulu dibocorkan, Pak. Kita ini harus merahasiakan tema. Sorry guys. Supaya kita surprise dengan Sobat Maniso ini. Kira-kira hari ini kita akan bahas tentang apa? Itu memang sengaja disetting kayak begitu, Pak. Oh iya. Bapak ini tamu tapi sekarang sudah mau coba-coba coba-coba membocorkan tema kita. Sorry guys, pemirsa, sorry. Oke, nggak apa-apa ya, Sobat Maniso. Kira-kira penasaran nggak sama beliau ini? Penasaran kan? Pasti penasaran. Saya aja penasaran. Sudah lama kenal tapi masih penasaran sama beliau ini. Iya. Siapa ini beliau ini? Oke, Pak. Bisa kenalan dulu siapa, nama lengkap Bapak sesungguhnya. Karena sekitar 4-5 tahun ini saya bersama Pak. Saya tidak tahu nama asli Bapak itu siapa. Masa, Pak? Iya, betul. Mungkin bisa perkenalan dulu supaya baiklah. Sobat Maniso juga tahu, saya juga tahu, Pak. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sapa juga, tidak? Boleh, silakan. Bebas di sini, Pak. Baik, semangat buat para subscribe ataupun apa ini? Dipotong dong. Tidak. Baik, Subscriber. sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada podcast Man Insan Cendekia Sorong yang telah mengundang saya ke sini. Baik, perkenalkan, saya sebenarnya nama saya ini penuh misteri, Pak. Wah, Iya. saya kira cuman gunung saja yang misteri Gunung Merapi itu. Banyak. Ternyata nama Banyak. Bapak juga misteri, ada Iya. misterinya ya. Nama saya ini iya, sesuai iya. dengan postur orangnya. Oh, Iya. gitu. Kira-kira Dulu apa ini? waktu lahir itu Abdul Ghafur. Abdul ya. Abdul Ghafur, tapi karena guru SD saya melihat postur saya itu tidak terlalu tinggi, akhirnya yang tadi Abdul itu disingkat jadi ABD. Itu sesuai orangnya. Kalau saya jadi bapak saya protes, Pak. Itu namanya body shaming, Pak. Itu Nggak lagi. boleh itu, Pak. Mungkin karena Sebenarnya- terlalu panjang juga pikir guru itu. Itu Kan kalau cuman panjang nggak Abdul. sesuai dengan orangnya. Nggak boleh, Pak. Itu Allah sudah menciptakan kita punya ukuran tubuh itu begitu, Bapak. Iya. Berarti kalau gitu nanti orang yang tinggi namanya panjang dong. Iya, bisa jadi. Jadi Kayak Ahmad, ya. Ahmad nggak terlalu tinggi juga. Ahmad siapa ini? Adalah sedikit namanya. Sobat Maniso yang tidak tahu Ahmad itu siapa, insya Allah nanti suatu ketika kalian akan tahu siapa Ahmad itu. Diundang juga Pak ke sini. Ah iya. Aduh, bahaya ini. Nah, iya nggak apa-apa. Nanti baru saya akan kasih bocoran ke Pak Ahmad ini. Oke, Bapak Abdul Ghafur. Kira-kira Bapak ini kehadiran di Man Insan Cendekia Sorong ini Bapak sebagai apa di sini? Saya sebagai guru, guru sejarah, dulu pernah mengajar PKN, seni budaya dan sejarah juga. Wah, Bapak ini kompetensinya di mana? Kompetensinya saya belajar dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya, betul. Memang luar biasa. Berarti Bapak ini
punya keahlian yang berbagai macam ya, punya keahlian yang bervariasi ya Bapak ya. Iya, Bapak bisa ngajar seni budaya juga, bisa. bisa ngajar apa lagi? PKN juga, bisa ngajar Sejarah juga, sejarah. apalagi Ya. sejarah. Kalau sejarah kan memang latar belakang Bapak sebagai seorang sarjana sejarah. Iya. Intinya begini Pak, kalau apa namanya pimpinan ataupun atasan kita itu menyuruh kita untuk kerjakan ini, kita simpan dulu. Masalah ketidaktahuan itu kita simpan dulu. Pokoknya kita jalan saja Pak. Itu kita harus nanti akan tahu. Kita sambil belajar, sambil ngajar, sambil belajar gitu. Berarti Bapak ini ngajar sambil belajar sama seperti siswa. Iya, sama. Sama Pak. Berarti Dan kita juga belajar dari kesalahan kita supaya kita gitu tidak salah lagi untuk keesokan harinya, gitu. kemudian hari. Baik. Artinya bahwa tiada hari tanpa belajar ya Pak. Iya, betul. Guru sekalipun harus terus belajar. Harus Apalagi itu. siswa. Iya. Iya, guru tugasnya mengajar, siswa tugasnya belajar. Meskipun betul. tugasnya guru itu mengajar, tapi dia harus terus belajar. Iya, betul. Nah, apalagi siswa yang tugasnya belajar. Berarti tidak boleh tidak belajar, harus terus Tidak belajar. boleh, harus. Gitu ya Pak. Oke. Wah, berarti Bapak ini guru sejarah ya di Iya, guru Manisan sejarah. Cendekia Sorong. Baik. Sobat Maniso, kayaknya sudah tahu sedikit ini. Kalau sudah jadi guru sejarah ini kira-kira apa yang akan kita bahas ini? Ya kan? Oke. Oke, kalau gitu Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar di Manisan Cendekia Sorong? Saya ke sini dari 2017. Dari 2017. Sebelumnya saya sempat mengajar juga di Man Model Kota Sorong, SMK 3 Kota Sorong atau STM. Wah, sama SMA terbuka namanya. Wah, Yang di SMA 3. luar biasa sekali. Bapak ini memang apa ya, punya keahlian di bidang keilmuan yang banyak, juga punya soft skill yang bagus juga ya, punya jiwa sosial yang bagus juga ya Bapak ya, sehingga bisa diterima di sekolah manapun. Iya, bisa jadi Pak, karena kita sebagai guru itu bisa menyesuaikan. Dimanapun kita berada itu kita harus bisa menyesuaikan. Oke, baiklah. Saya kira cukup Bapak ya. Iya. Penasarannya Sobat Maniso itu mungkin sudah terjawab. Jadi sekarang langsung saja ya. Mungkin Sobat Maniso sudah tebak-tebak kira-kira apa yang akan kita bahas di bulan-bulan ini. Nah, kira-kira peristiwa penting apa untuk bangsa Indonesia yang berkaitan dengan guru sejarah? Pasti Sobat sudah tahu semua. Ya. Oke, siap. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah betul sekali Sobat Maniso, yaitu tentang Hari Pahlawan. Aduh, kalau ngomong tentang Hari Pahlawan ini saya sangat merindu, Pak. Iya, betul. Iya, karena mengingat perjuangan para pahlawan ini yang sangat luar biasa. Kalau Anda merinding itu berarti ada jiwa nasionalismenya itu, Bapak. Jiwa patriotismenya. Insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Iya. Ya mungkin kalau saya kadang itu membayangkan kalau ketika saya berada di dalam tahun-tahun perjuangan itu, kira-kira apa yang akan saya lakukan, Pak? Saya itu kadang-kadang membayangkan seperti itu. Iya. Dan di dalam hati saya bertekad bahwa ketika kalau saya berada pada posisi di situ, di tahun-tahun perjuangan itu, maka saya juga akan mengangkat senjata, Pak, untuk ikut berjuang bersama para pahlawan. Meskipun jiwa, harta, darah sekalipun yang bisa saya korbankan, akan saya korbankan demi bangsa ini. Oke, ngomong-ngomong tentang Hari Pahlawan, kita punya narasumber yang sangat kredibilitas sekali. Kredibilitasnya sangat teruji sekali karena beliau merupakan seorang guru sejarah. Oke, jadi Pak Gafur, kira-kira menurut Bapak, ini menurut Bapak saja, apa sih sebenarnya pahlawan itu, Pak? Silakan. Baik, pahlawan itu sesuatu yang sangat menonjol bagi seseorang yang memiliki jiwa perjuangan yang membela kebenaran. Itu pahlawan. Jadi pahlawan itu banyak.
dia bisa pahlawan di keluarganya, pahlawan bagi dirinya sendiri, pahlawan bagi masyarakat, dan bahkan pahlawan buat bangsa dan negaranya. Kalau pahlawan buat bangsa dan negara mungkin itu sudah umum ya Pak ya. Iya. Rata-rata sudah tahu kalau pahlawan buat bangsa dan negara itu ya paling orang-orang yang sudah memperjuangkan apapun segalanya yang mereka miliki Iya. demi kemerdekaan, demi kejayaan, dan demi sesuatu yang ingin mereka berikan kepada bangsa dan negara itu. Iya. Tetapi kalau pahlawan untuk diri sendiri, untuk keluarga itu seperti apa Pak? Ini beda-beda ya, Pak. Beda-beda kalau perspektifnya beberapa orang itu berbeda-beda. Kalau bagi saya, misalnya pahlawan buat dari keluarga, itu bisa dari bapaknya, bisa dari ibunya, semuanya memberikan yang terbaik buat keluarganya. Kalau dia sudah memberikan yang terbaik bagi keluarganya atau bagi lingkungannya, itu bisa dikatakan sebagai pahlawan. Selama dia memberikan memberikan dampak yang positif buat mereka yang ia pimpin ataupun di lingkaran itu. Berarti kalau begitu bisa dikatakan bahwa pahlawan untuk keluarga, pahlawan untuk diri itu mungkin seperti seseorang yang kehadirannya sangat dinantikan Iya. dan kepergiannya sangat dirindukan. Sangat dirindukan. Wah, luar biasa sekali. Berarti Sobat Maniso sekarang sudah lebih tahu apa itu pahlawan itu Pak ya. Nah, seseorang yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Oke, kalau gitu Pak, Bapak kan guru sejarah. Iya, Tentunya betul. Bapak tahu banyak tentang sejarah kepahlawanan itu. Ya, jadi saya juga pengen tahu Pak, kira-kira sejarah tentang kepahlawanan itu awalnya dari mana dulu Pak? Kok bisa muncul sejarah tentang pahlawan itu? Ini kalau menurut sejarahnya, Indonesia ini dikuasai oleh Belanda, bukan dikuasai, diduduki oleh Belanda sekitar tahun 1596. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Belanda ini lama-lama menguras sumber daya alam Indonesia maupun sumber daya manusianya. Berarti sejak 1500 itu Belanda sudah datang ke sini, dan pada saat itu kehidupan bangsa Indonesia itu seperti apa Pak, masyarakat Indonesia itu di Sebelumnya tahun 1500? sebelum tahun itu ya damai-damai Indonesia itu. Karena yang datang pada saat itu hanya dari Cina, Arab, itu mereka tujuannya untuk berdagang. Sedangkan yang datang setelah itu mereka ingin menguasai, bukan hanya berdagang saja, tapi ingin menguasai sumber daya alam ataupun manusia. Berarti tujuan kedatangan Belanda pertama itu sebenarnya juga untuk kegiatan perdagangan bisnis gitu betul, ya? perdagangan. Memang awalnya keruntuhan Konstantinopel itu, Bang. Kok benteng yang tadinya dipakai untuk barter barang dari timur ditukar dengan orang barat di pasar Konstantinopel itu. Namun setelah itu Konstantinopel jatuh di tangan Turki Utsmani. Akhirnya pedagang yang tadinya dari Eropa berdagang di situ, mereka dilarang untuk dagang di situ. Dilarang. Akhirnya karena tuntutan mereka harus dapat rempah-rempah ini, memang kebutuhan mereka, akhirnya mereka cari jalur lain, mengarungi samudra. Akhirnya ketemulah Indonesia yang merupakan tanah air yang penuh dengan apa yang mereka cari itu, Betul. yaitu rempah-rempah dan lain-lain sebagainya itu Pak. Berarti luar biasa kekayaan Indonesia pada saat itu ya. Luar biasa. Bahkan sampai sekarang, sampai sekarang, alam kita ini masih banyak yang belum tersentuh. Masih kaya kita ini, Pak. Oke Pak, kalau dimulai dengan sejarah kehadiran Belanda yang pada waktu itu datang dengan tujuan yang semulanya hanya berdagang, tapi tiba-tiba mereka menginvasi atau menjajah Indonesia, itu awalnya dari apa dulu Pak?
setelah jatuhnya VOC, Mhm. memang Belanda itu tujuan awal kedatangan Belanda itu bukan menjajah, Pak. Mereka tujuannya untuk berdagang. Setelah dibentuknya VOC, kalau tidak salah 1620, VOC ini akhirnya bangkrut. Udah ini organisasi perdagangan terbesar pada masanya. Setelah mereka mereka melakukan monopoli perdagangan, VOC ini. Kemudian mereka bangkrut karena mungkin ada yang korupsi segala macam, hanya bangkrut. Ini mulai fase penjajahan setelah itu. Mereka mulai melakukan kekerasan pada masyarakat Indonesia waktu itu. Masyarakat Nusantara, belum ada Indonesia. Berarti setelah bangkrutnya VOC Ya, yang merupakan organisasi perdagangan dunia yang ya. waktu itu menaungi seluruh perdagangan di dunia itu bangkrut, sehingga mungkin Belanda mereka merasa bahwa mereka harus punya sesuatu untuk mereka bawa pulang, begitu atau bagaimana? Iya, mereka memang pada saat itu berhadapan dengan Perancis di Eropa, terjadi krisis di sana. Peperangan antara Belanda dan Perancis. Dan pada akhirnya pemimpin Belanda meminta perlindungan di Inggris. Ya, akhirnya kita masuk lagi fase selanjutnya. Indonesia bekas jajahan Belanda ini dialihkan lagi ke Perancis. Jadi kira-kira gimana Pak awal mula penjajahan Belanda terhadap rakyat Indonesia, terhadap bangsa Indonesia itu kira-kira seperti apa awal mulanya? Awal mulanya, nah itu setelah keruntuhan VOC itu. Ya, bentuk penjajahannya itu kira-kira seperti apa? Bentuk penjajahannya mereka contoh kecil saja, Pak. Contohnya seperti penerapan tanam paksa, kemudian bayar pajak, kemudian sewa tanah segala macam ataupun kerja paksa, itu merupakan penjajahan yang sangat tidak manusiawi. Itu sewa tanah, itu tanah kita, tanahnya orang Indonesia, kemudian disewa oleh orang Indonesia sendiri kepada Belanda atau bagaimana? Itu tanah swasta, Tanah milik swasta. perusahaan, kemudian petani yang sewa tanahnya, mereka yang menanggung. Milik swasta itu yang mengelola, orang swasta itu adalah dari Belanda, orang dari Belanda yang mengelola. Pejabat-pejabat dari Belanda Kemudian warga Indonesia yang sewa kepada mereka lagi. Luar biasa. Kemudian yang ini juga ada istilahnya politik etis. Setelah Indonesia mengalami kehancuran, kemudian Belanda berinisiatif untuk membalas budi. Itu namanya politik pintu terbuka. Itu setelah kaum liberal menang di pemilihan di Belanda, menurut itu kebijakan Van Deventer, mencakup 3 poin. Poin yang pertama itu edukasi, kemudian transmigrasi dan irigasi. Itu sebenarnya hanya nama saja. Katanya untuk membalas budi, tapi nyatanya di lapangan tidak. Contohnya kayak edukasi. Edukasi ini kan pada saat itu Indonesia dilanda bencana, kayak banyak sekali penyakit. Jadi tidak mungkin mereka mendatangkan dokter dari Belanda. Akhirnya mereka mendirikan sekolah di Indonesia untuk mengirit biaya juga ini, memanfaatkan itu. Yang bisa sekolah hanyalah golongan-golongan bangsawan saja yang bisa sekolah. Tapi kalau orang-orang biasa ekonominya masih standar nggak bisa. Kayaknya rata-rata kan pahlawan Indonesia yang sekolah hanya orang-orang Raden, kayak Raden Ajeng Kartini, kemudian Muhammad Hatta, atau ini Ki Hajar Dewantara. Mereka itu kan orang-orang kaya, Pak. Oh gitu ya. Nah, mereka sekolah. Realitanya di lapangan tidak semua. Katakan semua warga Indonesia bisa sekolah, tapi nyatanya tidak. Kemudian transmigrasi. Transmigrasi ini tujuannya untuk membuka lahan baru. Yang tadinya nggak ada warga dibuka, tapi nyatanya rakyat Indonesia dijadikan budak, dikirim ke tempat-tempat pertanian mereka. Contohnya di Suriname. Suriname, negara Amerika itu kan banyak orang Jawa di sana. Dikirim sama orang Belanda. Gitu. Itu orang Belanda yang mengirim mereka ke sana. Orang Belanda yang mengirim mereka ke sana. Dijadikan budak, buruh waktu itu. Namun sampai sekarang mereka masih menetap di sana. Oke, kalau gitu Pak.
melihat dari apa yang dilakukan oleh Belanda itu kenapa pada saat itu warga atau bangsa Indonesia itu tidak bisa melakukan apa-apa? Apa yang dimiliki Belanda dan apa yang tidak dimiliki Indonesia sehingga Belanda itu merasa superior dan kita seperti inferior sekali. Iya, yang pertama Indonesia itu masih bersifat kedaerahan. Dan juga kenapa Indonesia itu kerajaan-kerajaan di Indonesia ini rata-rata melawan Belanda itu. Namun di nyatanya kan kalah. Belanda itu pintar. Kalau mereka sudah terjepit di mana-mana, mereka melakukan gencatan senjata. Setelah itu mereka melakukan politik divide et impera atau politik adu domba. Kalau mereka sudah terdesak, mereka melakukan politik adu domba. Ada salah satu kisah yang membawa nama saya juga ke dalam sejarah itu, Pak. Oh, nama Bapak? Iya, nama saya itu di mana-mana, makanya saya bilang ada itu. Berarti betul-betul misteri ya nama Bapak ini. Ada di zaman sejarah juga Bapak ya? Baik, contohnya kayak di Aceh. Di Aceh itu nggak pernah. Aceh itu adalah menurut Belanda kerajaan yang terkuat, yang paling lama Ya, gitu, ditakluk oleh Belanda. Memang. Tapi Aceh itu dalam sejarah tidak pernah ya Pak? Tidak pernah dijajah oleh Belanda ya? Akhirnya dikuasai juga sama Belanda. Pada akhirnya Iya, Belanda menguasai juga Aceh Iya. itu. Aceh itu dulu sangat kental dengan agamanya. Mereka sangat menghormati para ulama. Ulama bilang A, semuanya A gitu. Nah itu kelebihan Aceh. Jadi Aceh melakukan perlawanan yang sangat sengit, yang merugikan pihak Belanda. Nah, jadi Belanda itu berpikir bagaimana caranya kita memecah belah Aceh itu. Itu yang dinamakan politik divide et imperanya, adu dombanya. Nah, ini ada tokoh sosiolog dari Belanda yang bernama Snoek Hongerich itu orang Belanda dan dia meneliti orang di lingkungan kok Aceh itu kuat sekali gitu. Oh, iya. Akhirnya Snoek ini mengenyam pendidikan agama. Dia datang ke Arab, belajar tentang agama Islam begini-begini. Nah setelah itu dia balik, setelah dia mendapatkan ilmu itu dia balik lagi ke Aceh dan membaur dengan ulama. Yang tadinya pakai jas dia berubah menjadi dia pakai sorban segala macam. Pakai gamis. Iya, dia rubah namanya menjadi Syekh Abdul Ghafur. Nah, itu yang tadinya Snoek. Nah, luar biasa. Itu akhirnya orang dia Belanda bisa, itu. dia orang Belanda. Orang Belanda yang memang dia sangat penasaran sekali bagaimana bisa memecah belah Aceh itu yang sangat kuat sekali. Iya, betul. Dan sangat kental dengan ajaran agamanya. Makanya dia menggunakan alibi begitu ya Pak ya. Iya, betul. Tapi dia memang betul-betul ya pergi belajar agama. Iya, betul. Kemudian dia belajar agama, betul. dan kembali berbaur dengan ulama-ulama di Aceh. Iya, membaur dengan ulama. Akhirnya Aceh terdiri beberapa golongan, pecah. Akhirnya dikuasailah oleh Belanda. Oh, begitu ya. Oke, kalau gitu awal mula adanya pahlawan di Indonesia itu kira-kira bagaimana prosesnya dan siapa saja sih pahlawan-pahlawan di Indonesia yang kebanyakan dikenal dan mungkin ada juga yang tidak dikenal. Iya, Mungkin banyak. Pak bisa infokan kepada Ya, kita. pahlawan di Indonesia ini banyak. Bisa kita lihat dari letak geografisnya Indonesia sangat banyak. Makanya jujur saja belajar sejarah itu susah gampang. Bapak Gampang. guru sejarah jangan bilang sejarah Iya, susah, Pak. susah gampang. Nanti ini sobat Maniso semua yang mau belajar sejarah jadi ragu-ragu. Karena begini Pak, Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Dan di satu pulau banyak pahlawannya dan banyak kisahnya itu. Dan banyak sejarahnya, kulturnya, agamanya, banyak. Itu semua dibahas dalam sejarah. Iya memang Pak, karena setiap masa ada orangnya, Iya. setiap zaman ada orangnya. Iya, betul. Ya, kemudian setiap orang ada sejarahnya gitu mungkin Pak. Itu. Oh, iya. Ini tanggal ini bulan 10 ya, bulan 10 lagi. Bulan November, bulan 11 menurut peraturan presiden Hari Pahlawan itu jatuh di tanggal 10 November itu. Tahun 1959. Itu dimulai dari adanya Hari Pahlawan itu dimulai dari 10 November
Itu tanggal 10 iya. bulan November tahun 1959. Ya, itu peraturan presiden menetapkan tanggal 10 itu sebagai hari pahlawan. Kira-kira ada apa sih Pak di tanggal 10 November 1959 itu Iya. sehingga ditetapkan menjadi hari pahlawan tuh? Sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa setelah kita merdeka itu Belanda ingin merebut kembali wilayah Indonesia bekas jajahannya setelah selesainya Perang Dunia Kedua. Ada istilahnya agresi Belanda yang kedua, mereka ingin merebut semua. Salah satunya di Bandung Lautan Api. Kemudian yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. pertempuran Ambarawa, Medan Area, kemudian perang Puputan di Bali. Dan yang sangat menonjol sekali itu adalah aksi heroik Arek-Arek Surabaya Itu di Surabaya. terjadi pada tahun 1959. 1945, bulan 9. 1945. 1 bulan setelah kita merdeka. Jadi Belanda ingin merebut kembali wilayah jajahannya. Lalu ada apa dengan 1959? 1959 itu pada masa Presiden Soekarno. Beliau menetapkan Hari Pahlawan Nasional untuk diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia jatuh pada tanggal 10 November itu. Diambil dari peristiwa heroik rakyat Surabaya pada saat itu. Memang banyak pertempuran-pertempuran tapi yang sangat menyentuh, yang sangat membuat Belanda juga malu dengan tindakannya itu di pertempuran 10 November itu. Makanya Presiden menetapkan tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan Nasional. Penetapan 10 November sebagai Hari Pahlawan itu oleh Presiden Soekarno Soekarno. pada tahun 1959. Oh, begitu. Berarti perjuangan di Surabaya itu menjadi sebuah peristiwa yang mewakili peristiwa-peristiwa perjuangan yang lain. Iya. Nah, untuk kemudian supaya diingat oleh warga atau bangsa Indonesia sebagai perjuangannya para pahlawan Indonesia, para pahlawan kemerdekaan. Oh gitu ya. Berarti betapa luar biasanya perjuangan pada saat itu yang melawan penjajahan. Iya, saya mau tambah sedikit. Oh boleh. Banyak juga nggak apa-apa Pak? Iya, karena ini memang Bapak punya wilayah. Kita ini pendengar. Jadi pertempuran di Surabaya itu setelah pidatonya Bung Tomo itu nggak asing lagi buat kita rakyat Indonesia ini. Iya. Beliau masih muda sekali dan bisa membangkitkan semangat rakyat Surabaya atau yang dinamakan pemuda-pemuda Surabaya, arek-arek Surabaya. Mereka yang tidak punya senjata bisa apapun yang mereka gunakan. Bahkan yang menjadi korban terbesar pertempuran di seluruh pertempuran pada saat itu ada di Surabaya. Karena mereka nggak punya senjata, mereka pakai apa saja. Nah, sedangkan Belanda menggunakan senjata. Pakai bambu runcing Pak. Iya, pakai bambu runcing, terus pakai keris, pakai pokoknya parang. Iya, yang bisa melukai musuh gitu. Peluru melawan bambu runcing Iya, Pak, ya, pada saat itu luar biasa sekali. Bapak sudah ke Museum Pahlawan? Museum Pahlawan di Surabaya. Iya. Sudah pernah. Alhamdulillah sudah ke Surabaya, tetapi belum sempat singgah di museumnya. Ya wajar lah Pak, kita ini kan bukan orang sejarah, jadi kita kurang tahu tentang tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Itu asiknya kalau jadi guru sejarah atau sejarawan itu bisa berkunjung ataupun namanya wisata sejarah. Tapi Bapak setuju nggak kalau orang bilang orang-orang sejarah itu atau orang-orang yang mendalami sejarah itu orang-orang yang susah move on? Itu kira-kira menurut Bapak betul nggak itu? Iya, bagi saya juga termasuk di situ. Oh iya, itu ya, jadi susah move on gitu ya Pak ya. Susah. Iya. Tetapi kita kembali lagi Pak di sejarah perjuangan para pahlawan ini. Iya. Saya ingin tahu Pak, kalau menurut pandangannya guru sejarah itu, kira-kira implementasi real seperti apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak generasi milenial ini, Gen Z ini, yang saat ini ya mungkin terbetik sedikit di dalam pikiran, masih ada lah terbetik sedikit di dalam pikiran mereka
terkait dengan proses perjuangan para pahlawan waktu itu. Iya. Nah, tetapi kan tidak mungkin sekarang kita melakukan itu lagi karena tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi peperangan secara fisik. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai perjuangan para pahlawan itu? Baik. Saya ingin menyampaikan pesan Presiden pertama bahwa beliau mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa tentang sejarahnya. Gitu. Nah, mereka mengusir penjajah itu mudah. Mudah kenapa? Dibandingkan dengan sekarang. Musuhnya cuma satu, yaitu orang asing. Itu aja. Sedangkan sekarang tantangan terbesar bagi generasi sekarang adalah musuhnya negaranya sendiri, temannya sendiri, itu musuhnya. Contohnya ketika pejuang dulu ingin membunuh musuhnya ataupun Belanda, mereka sudah tahu dari jarak yang jauh pun mereka sudah tahu. Karena memang jelas orang Iya, Belanda karena memang jelas. berbeda dengan kita. Iya, beda dengan sekarang. Kita sulit mengenal mana musuh, mana teman. Sekarang. Mana kawan, mana lawan. Iya, gitu ya, Pak. idealnya begitu. Mana lawan, mana kawan. Berarti perjuangan anak-anak zaman sekarang atau generasi-generasi milenial sekarang itu bisa dibilang cukup berat juga ya Pak ya? Cukup berat. Itu juga udah Presiden pertama juga pernah pesan. Kami melawan penjajah itu sangat mudah sekali. Tapi kalau kalian melawan bangsamu sendiri, itu lebih susah. Kalau dari perspektif sejarah perjuangan para pahlawan itu, kalau kita mau melihat atau mau mengetahui musuh yang kita kenal itu adalah sebagai teman kita dan dia adalah sebenarnya musuh, itu bagaimana Pak? Gimana maksudnya? Susah ya Pak, pertanyaan susah. Macam naik turun. Gini Pak, tadi kan Bapak bilang kalau para pahlawan pada saat itu mereka berjuang lebih mudah karena mereka melawan musuhnya itu jelas. Iya, karena jelas. Karena jelas musuhnya. Oke, kalau gitu gimana kita sekarang itu kita bisa mengetahui musuh kita yang notabene-nya itu adalah orang-orang kita juga. Apa kriteria yang bisa dilekatkan kepada mereka sebagai musuh kita? Nah, baik kalau dalam konteks sejarahnya ya. Ya. Indonesia setelah merdeka, setelah menyusun undang-undang segala macam, mulailah 1949 Indonesia mulai membentuk suatu negara. Karena sebelum tahun itu Indonesia masih merebut kemerdekaannya yang direbut oleh Belanda lagi, yang tadi saya sampaikan itu. Nah, pada tahun 1949 yang itu setelah berhasil menumpas pemberontakan Musso yang di Madiun itu, pemberontakan PKI, baru Indonesia mendirikan demokrasi liberal. Ini fase pertama. Indonesia sudah mulai menyusun sistem pemerintahannya. Nah, setelah itu banyak tantangan. Kita bicara sebelum tahun 1949. Banyak tantangannya pada saat itu. Ada namanya pemberontakan PKI. Itu musuhnya siapa? Orang Indonesia juga. Orang Indonesia. Nah, kemudian Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang dipelopori oleh Kartosuwiryo atau yang identik dengan SMK. Iya. Kemudian Andi Aziz Itu sempat juga ya orang-orang Indonesia ingin membentuk negara-negara mereka itu berideologikan seperti apa gitu ya. Iya, betul. Oh, jadi terjadi kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat Indonesia ini seperti apa. Iya, betul. Jadi saya bahas tentang PKI sedikit, Pak. PKI itu ketika Indonesia melakukan perjuangan mereka keluar. Mereka tidak mau terlibat. Setelah Indonesia merdeka, baru mereka datang lagi. Datang tahun 1949 mereka melakukan pemberontakan. Setelah yang pemimpin-pemimpinnya dieksekusi, dengan pengikutnya dieksekusi, habiskan PKI. Kemudian mereka tidak berjuang dengan Indonesia. Setelah itu datang lagi. Setelah Indonesia merasa aman gitu, seketika Indonesia mengalami
konflik, baik itu dari luar maupun dari dalam, mereka tidak mau terlibat. Setelah Indonesia aman, datang PKI itu. Gitu. Setelah berhasil dihancurkan, PKI itu hilang sementara, datang lagi. Gitu kalau PKI itu. Dia tidak mau. Berarti orang-orang yang memiliki faham atau ideologi komunis itu memang mereka kalau bisa dibilang orang yang licik gitu ya Pak? Iya, licik. Berarti sangat berbahaya sekali. Apalagi kalau orang-orang seperti itu berada di sekitar kita yang kita tidak tahu kalau mereka itu orang-orang yang penganut paham-paham seperti itu. Itu sangat berbahaya memang. Iya, sangat berbahaya. Padahal Indonesia sudah jelas-jelas di situ. Mengikuti landasan. Kita punya landasan ataupun pemahaman terkait Pancasila itu sudah menjadi pedoman kita yang hidup berbangsa dan bernegara. Oke Pak, ini saya mau bertanya sekali lagi ini Pak. Saya juga masih penasaran ini. Supaya anak-anak generasi milenial sekarang itu bisa menjadi pahlawan itu kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama, nah ini menurut saya Pak ya, kalau dari konteksnya sekarang, berikan yang terbaik buat negaranya. Walaupun Indonesia sekarang udah ada di zona aman misalnya, jadi tidak ada lagi tantangan-tantangan yang dari luar. Jadi maksudnya tantangan invasi secara fisik gitu ya? Iya. Kalau untuk generasi sekarang intinya memberikan yang terbaik supaya mereka dikenang. Itu sudah termasuk dalam konteks pahlawan. Oh gitu ya. Kepahlawanan. Kalau prestasi untuk membawa negaranya di kancah internasional itu juga sudah termasuk bisa dikatakan sebagai pahlawan. Gitu ya. Saya juga setuju seperti itu. Sebenarnya ada banyak pahlawan-pahlawan di sekitar kita ya Pak. Iya, ada banyak. Ada banyak sebenarnya, tetapi mungkin sebagian besar tidak terungkap ke publik, sebagian besar tidak terekspos, dan mungkin kalau menurut saya itu pahlawan-pahlawan yang misterius seperti itu, yang tidak terlihat atau yang invisible seperti itulah yang benar-benar pahlawan. Iya, betul. Pahlawan sejati. Pahlawan sejati ya Pak ya. Ya meskipun yang tercatat sebagai pahlawan nasional memang mereka juga benar-benar pahlawan. Ya, tetapi kan tidak sedikit orang yang dulu ikut memperjuangkan yang memang tidak tercatat namanya. Dan mungkin mereka karena terlanjur meninggal, mengorbankan segalanya untuk bangsa dan tidak dikenal oleh banyak orang, tetapi mereka itu adalah pahlawan yang sejati juga Pak. Iya. Iya. Jadi pesan saya kepada generasi sekarang, mari kita hargai dulu jasa para pahlawan kita. Tanpa mereka kita tidak merasakan seperti ini. Betul sekali. Kita tidak akan seperti ini tanpa perjuangan mereka. Betul. Mereka kadang meninggalkan keluarganya untuk melakukan gerilya, melawan penjajah. Mereka sudah mengorbankan harta, nyawa, darah, keluarga, semuanya mereka korbankan demi masa depan, demi melanjutkan generasi selanjutnya. Gitu. Kalau tidak seperti itu, banyak negara yang merdeka dikasih oleh penjajah. Tapi kita tidak. Prinsip Indonesia itu kita berdikari di atas kaki sendiri. Ya, tanpa ada kaitannya sangkut pautnya dengan negara lain. Kalau menurut Bapak gini, misalnya ketika itu Indonesia tidak sempat merdeka, apakah sekarang kita masih hidup tenang seperti yang kita rasakan saat ini? Ada dua. Kalau menurut saya, yang pertama wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia tidak ada. Negara Indonesia itu tidak ada. Tidak ada nama Indonesia. Tidak ada akan nama kita kenal. Indonesia. Iya, tidak ada. Itu wilayahnya berpulau-pulau. Juga kulturnya beda-beda Pak. Iya, betul. Satu, Indonesia tidak ada, dan negara-negara banyak di Nusa Tenggara atau wilayah Nusantara ini. Kemudian
Apalagi tadi Pak, yang kedua Indonesia dan Indonesia ada Ya. itu karena dijajah. Gitu. Indonesia ada karena dijajah. Iya, karena dijajah. Oh, iya. Jadi ada dampak positifnya. Dari penjajahan. Iya. Bekas jajahan Belanda itu Indonesia. Oh. Yang bukan bekas jajahan Belanda bukan Indonesia. Oh gitu. Kita bisa lihat di Kalimantan. Kalimantan itu ada 3 negara, Pulau Kalimantan. Ada Brunei Darussalam, Malaysia, Sarawak, Oh, Indonesia. iya. Itu karena Brunei Darussalam, Malaysia itu karena tidak dijajah oleh Belanda. Iya, betul. Itu dijajah oleh Inggris. Kalau dulu Belanda menjajah mereka, maka mereka juga termasuk Indonesia. Iya, termasuk Indonesia. Begitu juga dengan Timur Leste. Hmm. Timur Leste itu memang bukan wilayah Indonesia. Itu bukan. Itu peraturan seperti itu siapa yang membentuk, siapa yang membuat? Itu setelah konferensi meja bundar di Belanda atau di Den Haag, bahwa seluruh wilayah jajahan Belanda itu adalah Indonesia. Oh gitu ya. Iya, kesimpulannya. Dan juga di Papua kita ini. Jadi Papua kalau merdeka, memang sudah merdeka, mau merdeka bagaimana lagi? Iya betul ya. Indonesia melalui pada saat itu namanya PPRA, penentuan pemilihan rakyat. Jadi Indonesia bukan Indonesia yang paksa orang Papua menjadi orang Indonesia. Tetapi memang itu sama-sama punya kesepakatan, kemauan bersama untuk kita bisa bersatu dan menjadi negara yang kuat, Iya, betul negara sekali. yang besar. Mereka sendiri yang pengen jadi Indonesia. Makanya di Irian Jaya. Iya. Irian Jaya itu singkatan, Pak. Ah, apa singkatannya itu, Pak? I ikut, R Republik, I Indonesia. Iri ikut Republik Republik Indonesia, Indonesia Jaya. anti Nederland. Oh, Irian Jaya. Jadi mereka itu anti kepada Belanda. Akhirnya mereka ikut. itu ya. Itu. Akhirnya setelah itu diadakanlah penentuan pemilihan rakyat PPRA. Jadi rakyat Papua Yang sendiri memilih. Iya, memilih ikut dengan Indonesia. Iya. Jadi bukan orang Indonesia yang memaksa orang Papua itu gabung dengan Indonesia. Berarti dari Sabang sampai Merauke sudah dinyatakan bahwa itu adalah negara Indonesia yang merdeka. Iya, betul. Jadi tidak ada lagi kemerdekaan di atas kemerdekaan Iya, tidak ada lagi. NKRI. Iya, betul. Luar biasa sekali. Oke, Sobat Maniso yang berbahagia, saya pikir sudah banyak pengetahuan, wawasan yang bisa kita ambil, kita petik dari penjelasan dari Pak Abdul Ghafur. Tapi ini Pak Abdul Ghafur adalah seorang guru di Insan Cendekia Sorong ya, bukan Pak Abdul Ghafur yang Belanda yang menjelma menjadi seorang ulama. Ada juga Pak Abdul Ghafur Siapa? yang membawa agama Islam di Fakfak. Orang Aceh, tepatnya Oh, di Kampung gitu. Rumbati. Nanti bisa dicek di Kampung Rumbati, Kampung Rumbati itu bagian mana Pak? di Fakfak. Oh di Fakfak, Papua Barat. Iya, Papua Barat. Oh luar biasa. itu kan orang Aceh. orang Aceh yang datang ke sini menebarkan agama Iya, Islam. menyebarkan agama Islam. Abdul Ghafur. Biasa. Memang orang-orang yang Abdul Ghafar. Abdul Ghafur itu luar biasa. Maka seperti di awal tadi saya bilang, seseorang yang sangat luar biasa, yang sangat yang menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk siswa-siswanya ini. Ini banyak siswa-siswanya yang sangat fans terhadap beliau. Fans. Iya, luar biasa. Guru sejarah yang sangat keren, sangat beken. Kata orang gaul bilang begitu. Beken. Iya, Pak. Oke, kalau Boleh memang- saya kasih pesan, Pak, sama Oh, sama, pemirsa? belum habis. Oh, belum. Bapak saya sudah ini- mau kabur ini. Saya ini MC Bapak, saya yang mengatur Bapak. Bapak jangan mengatur saya. Oke, Baik, sabar baik. dulu Bapak. Ini sebelum Bapak memberikan pesan-pesannya terhadap Sobat Maniso sekalian, ada pertanyaan terakhir dari saya Pak. Oke. Tadi kan kita berbicara tentang pahlawan panjang lebar itu. Iya. Sudah Bapak jelaskan sedemikian rupa. Nah, kini saya mau bertanya kepada Bapak. Kira-kira siapakah pahlawan di dalam kehidupan Bapak? Wih. Pahlawan. Satu orang bisa lebih. Boleh. Banyak nih pahlawan. Ya tidak apa-apa. Yang penting yang menjadi pahlawan di dalam kehidupan Bapak. Yang pertama idola, di antara idola
Rasulullah pasti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Itu pahlawan seluruh umat Islam. Iya. Ya. Termasuk Bapak juga. Iya. Terus bagi saya ada Bapak itu sebagai pahlawan nomor 2 saya. Ngomong-ngomong dari tadi ini, Bapak tidak pernah menginformasikan nama Bapak itu siapa? Karena tadi? itu kan, Nama bapak saya, Pak. iya, nama Bapak kan itu sebagai pahlawan juga, jadi harus dikenal juga itu Bapak. Nama bapak saya itu sama dengan putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail. Ismail jadi dari Ismail. dan ibu saya Siti Hajar juga namanya, Pak. Masya Jadi Allah. kebalikan, yang tadinya anak malah jadi Menjadi bapak. Oh. Ibu malah jadi ibu juga. Ibu saya. Oh. Luar biasa. Oh, jadi nama Bapak itu Ismail ya? Iya, nama Ismail orang saja. tua saya Ismail. Nama lengkapnya Ismail. Ismail doang. Oh, Ismail doang. Ya. Oh, nggak ada tambahan Nggak ada lagi. Nggak ada AB, Ismail Hamzah. nggak ada Nama AB bapaknya. atau Z atau apa gitu, tidak Nggak ada. ada. Oh iya. Ismail. Berarti Bapak Tidak, bukan Abdul Z. Ghafur bin Ismail. Oh ya, betul. Oke ya. Kalau Z itu generasi Pak, generasi Z, Gen Z sekarang Iya, itu Gen yang Z. biasa disebut. Itu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pahlawan di Indonesia ini. Iya, Itu sudah pasti jadi pahlawan itu. iya, luar biasa. Dan Bapak. Memang begitu Pak, perjuangan Bapak untuk bisa membesarkan kita, untuk bisa melihat kita menjadi seorang yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Betul. Itu tidak bisa kita pungkiri lagi lah. Itu memang benar-benar pahlawan yang real Pak. Iya. Betul. Kalau Bapak tidak tanya saya pahlawan saya siapa gitu Pak, ya mungkin saya juga bisa supaya Iya, ini berhubung momen pahlawan, hari iya, pahlawan. berhubung momen pahlawan Iya, itu Pak. Jadi kalau menurut saya pahlawan saya itu di dalam kehidupan saya yang dari saya lahir sampai sekarang itu adalah kedua orang tua saya Pak. Iya, betul. Jadi tidak jauh berbeda. Sama juga ya, Sama ibu, juga. bapak itu sama. Iya, ayah dan ibu saya. Dan karena memang mengingat perjuangan mereka ketika mereka menghadirkan saya sampai sekarang saya seperti ini, Iya, itu betul. tidak terlepas dari perjuangan doa mereka. Betul sekali. Karena mereka juga menumpahkan darah, Pak. Iya. Menumpahkan darah, mengorbankan harta, jiwa, raga, dan doa supaya anak-anak mereka bisa menjadi anak-anak yang luar biasa. Betul sekali. Tepat sekali itu. Oke. Mantap. Jadi kalau gitu sekarang saatnya Bapak untuk memberikan pesan-pesan terhadap Sobat Maniso supaya mungkin mereka juga siapa tahu suatu ketika mereka bisa menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar. Iya, betul. Silakan Pak. Baik, saya ingin berpesan kepada sahabat-sahabat Man Insan Cendekia Sorong bahwa memperjuangkan sesuatu itu susah, tidak gampang. Jadi tidak mungkin Indonesia itu seperti ini. Ada sejarahnya, sejarah yang sangat panjang. Jadi untuk menjaga persatuan kita, kita tidak bisa, kalau ingin menang, memang harus kuat. Harus kuat. Kalau mau kuat, harusnya apa? Kalau mau kuat, ya harus bersatu. Kalau mau ingin bersatu, ya kita hidupkan silaturahim. Gitu. Dengan silaturahim kita terjalin rasa nasionalisme kita itu terbentuk. Kita dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu karena tadi silaturahim. Nah, jadi jangan putuskan silaturahim. Walaupun yang tadinya kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, Ya, tapi kita berada di dalam naungan nasionalisme. nasionalisme. Iya. Jadi saudara sebangsa dan setanah air. Iya, betul. Ada saudara sekandung, ada saudara sekampung, Iya, betul. ada saudara sedaerah, ada saudara sebangsa Iya, dan setanah air. betul. Luar Tepat biasa sekali. sekali. Itu sangat mendalam sekali pesan dari Bapak Abdul Ghafur, seorang guru sejarah di Man Insan Cendekia Sorong. Oke, mungkin saya pikir itu Pak. Insya Allah cukup untuk bekal sobat-sobat Man Insan Cendekia Sorong untuk mereka bisa mengambil atau memetik pelajaran, memetik nilai
dari pelajaran sejarah terkait dengan sejarah pahlawan Indonesia. Oke. Karena berkaitan dengan kita ini adalah momen Hari Pahlawan, maka insya Allah kita semua akan bisa menjadi pahlawan di dalam kehidupan kita. Baik. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, saya juga ucapkan terima kasih juga Pak sudah diundang di podcast ini. Iya. Dan alhamdulillah Bapak juga sudah bersedia hadir. Suatu kehormatan bagi podcast Man Insan Cendekia Sorong, bahwa ini adalah sumber ilmu, sumber pengetahuan buat sobat-sobat Man Insan Cendekia Sorong. Tapi lain kali harus ada air atau apa ini? Astagfirullah. Nggak ada air ini. Iya Bapak, ini berkaitan Masukkan saja, dengan kesalahan teknis. Iya, Jadi sebenarnya ada air, tetapi karena itu tulisannya nggak bisa hilang Pak. Oh. Nah, jadi kan kalau memang ada brandnya di situ kan kita nggak boleh Pak kasih perlihatkan. Nah, ini betul. masalahnya kan kita bisa mengiklankan iya, orang betul. punya produk. Jangan-jangan produk lain-lain ini. Nah, bukan maksudnya Ya ini. kalau kita bisa mengiklankan kecuali kita sebagai Promosi itu. Nah boleh kalau kita kerjasama boleh Pak bisa mengiklankan. Baiklah sobat Man Insan Cendekia Sorong, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Ghafur bisa menjadi sumber pengetahuan, bisa menjadi penyemangat di dalam kehidupan kita agar kita bisa menjadi pahlawan dimanapun kita berada. Ya. Saya ingin mengutip pesan dari salah seorang pahlawan juga, pahlawan proklamator, yaitu Soekarno-Hatta, presiden pertama kita. Beliau mengatakan bahwa jas merah, Ya. jangan sekali-kali Melupakan melupakan sejarah. Dan sejarah adalah merupakan sumber inspirasi untuk kita semua. Ya. Ya, terima kasih Sobat Maniso. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan-pembahasan tema-tema yang tidak kalah menarik dengan tema yang kita bahas hari ini. Dan mudah-mudahan di perjumpaan dialog santai di podcast berikutnya bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Ya, saya kira cukup itu. Bersama saya Abdurrahman Hasan, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan podcast Man Insan Cendekia Sorong, Spirit Pendidikan Indonesia. Torang bisa karena torang luar biasa. Terima kasih Man Insan Cendekia Sorong, Kampus Prestasi Mandiri dan Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesiaku. Warahmatullahi wabarakatuh.